Oke, welcome back. Di dalam video course ini kita akan mendiskusikan bagaimana caranya kita mengubah desain yang kita buat menggunakan Figma ke dalam HTML atau CSS. Maka kita mulai dengan dokumen baru. Pertama-tama kita beri nama, misalnya kita kasih nama Figma HTML atau Figma HTML CSS. Nama filenya tidak begitu berpengaruh. Yang penting kita bisa mengarsipkannya dengan baik. Nah, kita akan membuat website sederhana saja karena kita ingin mengetahui garis besarnya bagaimana mengubah desain menjadi HTML atau CSS. Kita mulai dengan frame utama. Jadi frame di mana nanti website akan kita letakkan. Kita klik pada icon frame dan kita bisa membuat frame dengan ukuran apapun, tetapi kalau Anda ingin cepat, kita bisa klik pada desktop karena diasumsikan kita akan membuat website yang ditampilkan di dalam jendela browser. Maka kita pilih pilihan yang ada di sini, kita bisa pilih desktop misalnya. Maka kita punya frame dengan ukuran yang besar. Lantas untuk frame ini kita beri nama prototype. Kita ketik prototype seperti ini. Ini adalah semacam kanvas di mana nanti desain website ada di sini. Nah, kemudian kita ingin membuat desain website yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu top navigation di bagian atas, kemudian di tengahnya konten, dan di bagian bawah kita sebut saja dengan area footer. Nah, untuk memecah prototype ini menjadi 3 bagian, kita gunakan saja frame yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau kita ingin mendesain ulang, cukup kita atur pada frame yang bersangkutan atau frame yang tertentu saja, tidak harus membongkar semua frame. Maka di dalam prototype ini kita buat frame baru. Kita buat untuk top navigation. Misalnya kita klik frame dan kita buat seperti ini misalnya. Nah, pastikan frame yang baru ini ada di dalam prototype. Kemudian kita ubah namanya menjadi top frame atau top nav seperti ini. Artinya top navigation. Kemudian untuk ukurannya bisa Anda sesuaikan. Misalnya kita buat katakanlah 1440 kali 75 misalnya. Ini hanya contoh, Anda bisa mengubahnya dengan menggunakan spek yang berbeda atau ukuran yang berbeda. Kemudian untuk top navigation-nya, kita beri warna merah misalnya. Kita klik fill, lantas kita pilih pada ikon warnanya dan kita pilih warna merah. Kemudian kita letakkan teks. Kita klik, Anda bisa letakkan teks apa saja, misalnya kita ketik promo Jubilee ID misalnya. Kemudian untuk teksnya kita atur, kita pilih di sini jenis teksnya, kita set Verdana saja karena Verdana adalah salah satu font yang langsung tersedia di dalam browser. Jadi kita tidak perlu mengunduh dari sumber lain. Kita ketik Verdana seperti ini, kita pilih. Untuk ukurannya kita bisa atur seperti yang Anda inginkan atau kalau Anda ingin mengikuti bagian contoh ini, kita bisa atur ukurannya kira-kira 60 poin di sini, kita pilih 60, 64 atau 60 saja. Kemudian kita pilih bold. Dan kita taruh di sini misalnya. Lantas di bagian kiri kita akan letakkan objek image. Maka kita pilih di sini, kita klik pada frame top nav, kita pilih place image atau video, dan lantas kita pilih logonya, kita letakkan. Dan kita taruh di sini. Kemudian coba kita perbesar saja. Nah, kira-kira seperti ini. Tentu ini hanya konsep. Nanti kalau Anda ingin menggunakan logo Anda sendiri, silahkan Anda buat dengan menggunakan logo sendiri. Lalu untuk penamaan di layar, kita tulis saja logo. Baik, sekarang kita sudah membuat top nav-nya. Sekarang kita akan membuat area kontennya. Kita pilih prototype kembali. Kemudian kita buat frame baru. Dan kita buat di sini misalnya. Sampai seukuran ini dan kemudian kalau nanti posisi frame-nya tidak di bawah prototype tetapi di bawah top nav, silahkan Anda koreksi. Silahkan Anda klik dan drag, kita letakkan di sini. Maka dia berada di bawah prototype dan bukan di bawah dari top nav. Lantas kita buat dengan nama baru, yaitu konten. Nah, untuk konten ini, kita set di sini misalnya, kita taruh image. Kita klik pada ikon rectangle ini dan kemudian pilih place image, kemudian kita
kita klik. Kita letakkan image-nya, kita tekan tombol open, dan kemudian kita klik. Lantas pastikan objek image-nya ada di dalam frame content. Untuk penamaannya, kita beri nama promo saja, supaya gampang. Lantas kita atur posisinya dan juga ukurannya. Misalnya kita taruh di sini. Kita atur ukurannya, dan kalau sudah, nanti kita akan buat teks di bagian bawahnya. Teks yang sifatnya bukan image, tetapi teks yang kita tulis secara manual. Kita klik pada ikon teks kembali, dan kemudian kita klik di sini. Tulis saja, terima kasih. Kita letakkan di sini, terima kasih, karena telah menjadi pelanggan setia kami. Oke, kita atur ukurannya supaya tidak terpotong. Untuk ukurannya kita bisa membuat yang lebih kecil. Misalnya 36. Kita lihat di sini teksnya. Ukurannya kita atur menjadi 36 saja. Kemudian kita lanjutkan, telah menjadi pelanggan setia kami. Kemudian kita taruh di sini. Dan di bagian bawahnya kita akan buat tombol. Kita akan buat tombol dengan menggunakan rectangle. Kita klik pada rectangle, kemudian kita desain tombol, misalnya seperti ini. Dan untuk warnanya kita bisa pilih warna apapun, misalnya kuning. Dan di atas tombol ini kita taruh teks. Tetapi sebelum itu untuk tombolnya kita ganti namanya pada layer. Kita ganti menjadi tombol. Dan kita taruh teks di sini di atas tombol itu. Kita tulis pesan sekarang. Untuk ukurannya coba kita perkecil. Misalnya kita pilih ukuran 24. Kita taruh di sini. Kita tidak perlu di bold. Tapi semuanya selera Anda. Kita hanya memberi alternatif desain saja. Misalnya Anda ingin di bold, silakan di bold. Kemudian untuk tombolnya kita klik lagi. Dan kita buat agar melengkung. Jadi kita geser pada nilai roundness-nya ini. Sehingga tombolnya terlihat melengkung. Dan kalau sudah, kita beri efek khusus, misalnya kita buat drop shadow. Jadi ada bayangannya. Baik, kita sudah membuat tampilan tengahnya atau konten ya. Kita klik, kita zoom, kita pilih zoom to fit. Nah, sementara kita sudah membuatnya seperti ini. Tinggal satu area lagi yang disebut footer. Kemudian kita tinggal membuat frame terakhir, yaitu frame untuk footer. Kita letakkan di bawah sini. Dan kemudian kita buat dengan nama footer. Dan kita taruh di bagian bawah sini, tetapi masih berada di dalam prototype secara langsung. Jadi ada 3 bagian, top, nav, content, dan footer. Lantas kita beri fill, kita buat warna abu-abu misalnya. Dan lantas kita buat teks. Kita tulis saja dengan ukuran kecil, misalnya 12. Cukup kita ketik, misalnya copyright. Pilih enterprise misalnya. Kita taruh di bagian tengah. Jika kurang besar, Anda bisa atur menjadi 14. Kemudian untuk perataannya kita bisa pilih rata tengah seperti ini. Baik, kita sudah membuat desainnya. Jadi ini adalah desain website yang akan kita ubah menjadi HTML.